Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami akan memaparkan mengenai peran teknologi sebagai media pembelajaran untuk penunjang eksistensi pembelajaran atau pendidikan. Kelompok yang akan membahas pada video kali ini yaitu kelompok 13 dari kelas 4C. Anggota dari kelompok 13 yang pertama Dina Leatul Fadila dengan NIM 2005126 absen 29. Kedua Desi Fitriani dengan NIM 2006318 nomor absen 32. Dan yang terakhir Yuliana dengan NIM 2007469 absen 36. Kemudian yang akan kami bahas yang pertama mengenai pendahuluan, kedua framework teori, ketiga metode penelitian, keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan dokumentasi. Pembahasan pertama mengenai latar belakang penelitian. Dengan kondisi saat ini bahwa Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, era di mana kehidupan manusia selalu berhubungan dengan teknologi dan informasi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menristekdikti Muhammad Nasir pada tahun 2018 menjelaskan, berdasarkan evaluasi awal tentang kesiapan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia diperkirakan sebagai negara dengan potensi tinggi. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia harus siap menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena menjamurnya komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Industri 4.0 dikatakan sebagai era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di satu sektor akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan dalam bekerja menjadi non-linear. Revolusi industri 4.0 telah terjadi. Semua orang akan merasakan dampak dari fenomena ini, baik yang siap maupun yang tidak siap. Sayangnya, kondisi guru saat ini belum cukup siap mendukung harapan tersebut. Banyak sekolah yang masih dihuni oleh guru-guru yang gegap teknologi dan malu untuk mengajar dirinya sendiri untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Apalagi jika dilihat dari permasalahan pendidikan di Indonesia yang memiliki daerah terpencil dan terisolir, semakin sulit untuk mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Nampaknya, potensi kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi sangatlah penting guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan zaman yang serba teknologi ini, tentunya pendidik harus melek teknologi untuk menopang pembelajaran dengan berbagai inovasi dan pengetahuan literasi teknologi yang cukup. Dari permasalahan yang dihadapi tersebut, tentunya harus ada solusi untuk mempersiapkan guru menghadapi perkembangan pendidikan berbasis teknologi ini, di mana literasi teknologi begitu penting untuk perkembangan dalam lingkup pendidikan. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang gesit, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu atau penelitian yang telah ada berkenaan dengan penggunaan atau pengimplementasian media pembelajaran berbasis internet menghasilkan beberapa temuan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis ICT atau internet. Yang pertama, mampu memotivasi siswa untuk mencintai apa yang sedang dipelajari. Kedua, mampu membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, mampu menarik dan merangsang semangat peserta didik. Keempat, mampu mempermudah proses belajar mengajar, mampu membuat suasana riang dan menyenangkan. Kelima, praktis dan efektif dalam mencapai tujuan belajar. Keenam, dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dapat mengefektifkan tercapainya tujuan pembelajaran, menarik perhatian belajar peserta didik, mempermudah peserta didik memahami konsep materi yang sulit atau abstrak. Lalu pada materi selanjutnya ada framework teori. Sejalan dengan perkembangan zaman, penggunaan internet telah meliputi berbagai aspek kehidupan. Urgensi dalam meningkatkan literasi digital pun menjadi lebih meningkat, mencakup peningkatan dalam pemahaman bagaimana penggunaan produk digital dengan cara yang bertanggung jawab, dan pemanfaatan kesempatan juga sumber data yang tersedia di internet.
Literasi digital ialah keterampilan yang harus dimiliki pelajar, termasuk siswa sekolah dasar. Literasi digital harus memberikan bekal kepada anak-anak dan kaum muda dengan keterampilan, pengetahuan, juga pemahaman dapat membantu peserta didik agar ikut melakukan andil dan aktif dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, juga dalam intelektual baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Tetapi, menggunakan teknologi di sekolah seringkali kurang relevan. Dengan tata cara komunikasi juga ditemukan informasi dari luar sekolah. Terdapat tantangan pada praktik mengajar dengan kurikulum, pada penyesuaian dengan peserta didik dalam konteks digital. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama pada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Hal ini dilaksanakan untuk memperoleh berbagai informasi yang sesuai dengan situasi di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada guru sekolah dasar di MI Salapia dan SDN Kebon Pelok. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan media pembelajaran berbasis teknologi atau internet di sekolah dasar. Lalu yang kedua ada triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah triangulasi untuk memastikan suatu kebenaran dari informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik yang dilakukan adalah wawancara secara daring atau menggunakan kuesioner dengan beberapa narasumber guru. Lalu yang kedua ada triangulasi analisis data. Triangulasi analisis data ini menggunakan model analisis data interaktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh menurut Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ya triangulasi dari sumber data yang telah hasil dari wawancara kami melalui kuesioner Google Form. Yang salah satu di antaranya pertanyaannya yaitu teknologi seperti apa yang diterapkan dan dimanfaatkan oleh sekolah untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan. Nah, pada narasumber yang pertama oleh guru SDN Kebon Pelok itu menjawab teknologi yang mengarah pada proses pembelajaran yang dimana nantinya para guru maupun siswa maupun menerapkan teknologi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu ada tanggapan dari narasumber yang kedua yaitu di MI Salapia. Mereka teknologi pengembangan media pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis internet. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa pause video ini dan kalian bisa zoom di video ini. Kalian bisa membaca jawaban-jawaban dari Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekomendasi. Melalui penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap 2 sekolah dasar terakreditasi A di kota Cirebon menggunakan media berupa kuesioner yang diisi oleh para tenaga pendidik yang mengajar di 2 sekolah tersebut. Selayaknya hal yang telah dipaparkan berkenaan dengan temuan di lapangan, terdapat beberapa persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam proses belajar mengajar, terkhusus pada era digital serta pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut tentunya harus diatasi dengan cepat dan sigap agar proses belajar mengajar dapat tetap terlaksana dan eksis meskipun terhalang oleh pandemi. Menelisik dari berbagai permasalahan yang kami temui, kami selaku tim peneliti memberikan rekomendasi serta saran yang kami harapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Melihat keadaan yang mana saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dan pesat. Tentunya pendidikan pun akan terus mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karenanya, sekolah sudah seharusnya dapat memfasilitasi para pendidik terkait perkembangan zaman, baik secara keilmuan, literasi ICT, maupun secara sarana dan prasarana yang menunjang. Hal tersebut dikarenakan terdapat tidak sedikit guru yang belum melek akan teknologi, serta banyak juga di antara para guru yang belum memiliki sarana dan prasarana penunjang pembelajaran secara digital. Penguatan pengetahuan atau literasi ICT ini dapat dilaksanakan melalui
pengikutsertaan para pendidik pada kegiatan pelatihan kecakapan terkait literasi ICT dalam bidang pendidikan, terutama berkenaan dengan perancangan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengimplementasian proses belajar mengajar secara digital. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan di era digital, serta diadakannya sesi sharing antar sesama guru agar dapat mengevaluasi proses pembelajaran masing-masing pendidik. Sehingga setelah ketiga hal tadi telah terlaksana, maka pengimplementasian pendidikan secara digital ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan permasalahan tersebut dapat sedikit teratasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekomendasi. Melalui penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap 2 sekolah dasar terakreditasi A di kota Cirebon menggunakan media berupa kuesioner yang diisi oleh para tenaga pendidik yang mengajar di 2 sekolah tersebut. Selayaknya hal yang telah dipaparkan berkenaan dengan temuan di lapangan, terdapat beberapa persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam proses belajar mengajar, terkhusus pada era digital serta pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut tentunya harus diatasi dengan cepat dan sigap agar proses belajar mengajar dapat tetap terlaksana dan eksis meskipun terhalang oleh pandemi. Menelisik dari berbagai permasalahan yang kami temui, kami selaku tim peneliti memberikan rekomendasi serta saran yang kami harapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Melihat keadaan yang mana saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dan pesat, tentunya pendidikan pun akan terus mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karenanya, sekolah sudah seharusnya dapat memfasilitasi para pendidik terkait perkembangan zaman, baik secara keilmuan, literasi ICT maupun secara sarana dan prasarana yang menunjang. Hal tersebut dikarenakan terdapat tidak sedikit guru yang belum melek akan teknologi serta banyak juga di antara para guru yang belum memiliki sarana dan prasarana penunjang pembelajaran secara digital. Penguatan pengetahuan atau literasi ICT ini dapat dilaksanakan melalui pengikutsertaan para pendidik pada kegiatan pelatihan kecakapan terkait literasi ICT dalam bidang pendidikan, terutama berkenaan dengan perancangan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengimplementasian proses belajar mengajar secara digital. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan di era digital, serta diadakannya sesi sharing antar sesama guru agar dapat mengevaluasi proses pembelajaran masing-masing pendidik. Sehingga setelah ketiga hal tadi telah terlaksana, maka pengimplementasian pendidikan secara digital ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, dikarenakan permasalahan tersebut dapat sedikit teratasi. Materi selanjutnya akan membahas mengenai produk yang dihasilkan. Berkaitan dengan tema pada kelompok peneliti, yakni media pembelajaran berbasis internet, oleh karenanya peneliti menyarankan produk yang peneliti rasa cocok, yakni berupa pemanfaatan Learning Management System pada laman Google Site guna menunjang proses belajar mengajar berbasis teknologi dan internet, yang mana proses belajar mengajar melalui LMS ini tidak terhalang oleh jarak dan waktu, serta dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, menjadikan proses belajar mengajar lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Berikut tata cara pembuatan Learning Management System pada laman Google Site. Yang pertama, buka laman Google Sites. Yang kedua, daftar atau login akun Google Sites. Yang ketiga, setelah masuk pada laman Google Sites, klik icon tambah di pojok kiri bawah.
Yang keempat, masukkan nama website sesuai yang diinginkan. Yang kelima, masukkan materi ajar yang akan dijadikan sebagai bahan ajar dapat berbentuk file, dokumen, PowerPoint, link YouTube, Google Drive, dan lain sebagainya. Yang keenam, tampilan website yang telah kita buat dapat kita ubah melalui icon menu tema. Setelah diklik, maka kita dapat mengubah tema maupun font dalam website tersebut. Yang ketujuh, silakan cek terlebih dahulu halaman website yang telah dibuat apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang terakhir, jika sudah sesuai, silakan klik publikasikan, maka website mengenai bahan ajar yang telah dibuat dapat diakses oleh para peserta didik. Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai before dan after. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai before. Jadi, sebelum adanya perkembangan akan teknologi informasi dan komunikasi yang merebak ke seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali pada aspek pendidikan, pelaksanaan proses pendidikan, sebelum adanya perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala aspek pendidikan ditunjang melalui cara-cara tradisional dan terdahulu, yakni proses belajar mengajar dan keilmuannya hanya berpatok pada buku serta pengetahuan guru. Media pembelajaran yang digunakan pun cenderung monoton dan membosankan. Pembelajaran hanya dapat dilaksanakan di dalam kelas. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai after. Perkembangan zaman kian kemari kian masif, terutama pada bidang pendidikan dan teknologi. Setelah bidang pendidikan berkembang menyesuaikan perkembangan akan teknologi, kini proses belajar mengajar tidak hanya melalui cara-cara tradisional, namun dengan cara yang unik dan menarik. Aspek keilmuan pun cakupannya sangat luas, tidak hanya berpatok pada guru maupun buku sebagai bahan ajar. Akan tetapi, terdapat segala macam informasi mengenai keilmuan apapun yang dapat dengan mudah kita akses melalui internet dan aplikasi sejenisnya seperti Google, Google Scholar, YouTube, dan lain sebagainya. Media pembelajaran yang digunakan saat ini pun terdapat banyak sekali jenisnya, mulai dari media audio, visual, serta audiovisual yang didesain semenarik mungkin agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Serta satu hal lagi, yakni sebuah inovasi yang sebelumnya sangat tidak terpikirkan untuk dilaksanakan, yakni dengan adanya perkembangan akan teknologi dalam lingkup pendidikan, menjadikan proses belajar mengajar lebih fleksibel, efektif, serta efisien, yang mana proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, tidak terpatok serta terhalang oleh jarak dan waktu, sehingga hal ini dapat membantu peserta didik untuk dapat mempelajari banyak sekali keilmuan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan dokumentasi. Kesimpulannya dapat dilihat dari pembahasan temuan di atas bahwa tenaga pendidik masih banyak yang belum cakap menggunakan alat teknologi, terutama guru senior, sehingga pemanfaatan alat-alat teknologi jadi kurang efektif dan guru jadi kurang kreatif. Sekolah sudah seharusnya memberikan pelatihan secara mendalam kepada guru agar guru dapat memiliki kecakapan teknologi dan dapat mengoperasikan serta memanfaatkan teknologi yang ada dapat digunakan sebagai media pembelajaran berbasis ICT yang sangat menunjang pembelajaran, karena tampilannya media pembelajaran berbasis ICT tampak berbeda, lebih menarik dan interaktif. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat wawancara dilakukan.
Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.